At-targhibu fi shaumi Sya'bana wa fadli lailati nisfihi. Himbauan untuk puasa bulan Sya'ban, Sya'ban seutuhnya. Kemudian dan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ada malam nisfu Sya'ban yang selama ini sudah biasa diagungkan oleh kaum muslimin, khususnya negeri kita, biarpun biasanya memang ada hal-hal yang muncul dari sebagian orang, memang kerjaannya kalau tidak bikin usil, nggak ruwet, nggak enak kayaknya. Ada memang, wah ini bid'ah, ini dan sebagainya. Ya biarkan mereka. Memang kerjaannya semacam itu. Sementara ulama hampir sepakat 4 madhab semuanya, nisfu Sya'ban adalah hari istimewa, malam istimewa. Kita sebutkan nanti riwayat-riwayatnya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah, kana anna Nabi, beliau bercerita, anna Nabi, sungguhnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu Sya'bana kullah. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Berpuasa di bulan Sya'ban. Qalat, Siti Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, ahabbu syuhuri ilaika an tasumah Sya'ban? Apakah bulan yang paling kau senangi untuk berpuasa bulan Sya'ban? Karena saya lihat kok Nabi kok, kamu paling senang ya puasa di Sya'ban gitu. Ya Rasulullah, kau paling suka puasa bulan Sya'ban ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi. Qala, innallaha yaktubu ala kulli nafasin, ala kulli nafsin, kullu nafsin. Maniyatahu, ini kayaknya tagnya salah itu, bukan mayyit. Maniyatahu ini ajalnya, maniyah. Ini maitatin ya. Ala kulli nafsin maitatin, bukan. Maniyatahu, maniyah itu adalah ajal. Salah ketik, bukan salahnya Imam Ibnu Hajar. Yang nulis ketik, yang nyetak salah. Allah telah menentukan setiap yang bernyawa ajalnya, ajalnya ditentukan tilkas sanata, di tahun seperti itu, tahun ini, di hari itu, di Sya'ban ini. Jadi setiap tahun ditentukan ajalnya. Allah menentukan ajalnya orang. Fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaim. Dan aku pengen penentuan ajal itu waktu aku puasa. Hadis ini mungkin sebagian ulama menghimbau, biarpun Ibnu Hajar sendiri meriwayatkannya, beliau menjelaskan tidak terlalu artinya karena hadis ini tidak perlu dipegangi. Yang jelas tadi tentang Nabi berpuasa di bulan Sya'ban ini banyak riwayat sahih. Adapun masalah tentang ajal dicatat di bulan Sya'ban ini, hadis ini para ulama mengatakan ini hadis yang lemah, hadis yang tidak perlu banyak, maksudnya ya tidak perlu kita bingung dengan hadis ini, sehingga sebagian langsung meninggalkan hadis ini. Cuman beginilah Ibnu Hajar menyebutkannya, karena ada di ujungnya sesuai, biarpun di belakangnya nanti perlu penjelasan. Ujungnya adalah tentang puasa di bulan Sya'ban. Baik, tentang riwayat ini adalah boleh saja kita simpan, masih ada yang lebih jelas riwayatnya tentang Sya'ban, tentang baginda Nabi Muhammad SAW puasa. Dalam riwayat Muslim juga demikian. Yasumu Sya'ban kullah. Atau dalam riwayat paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang banyak tentang Sya'ban. Kemudian dari riwayat lain, Abi Daud qalat, Siti Aisyah berkata, kana habbu syuhuri ila Rasulillahi ayasumahu Sya'bana. Bulan yang paling disenangi untuk dipuasai oleh Nabi adalah bulan Sya'ban. Jadi Nabi senang sekali puasa di bulan Sya'ban. Tsumma yasiluhu bi Ramadan, kemudian disambung dengan bulan Ramadan. Disambung dengan bulan Ramadan. Kalau hadis ini dianggap hadis sahih. Jadi puasa Nabi. Ada masalah pencatatan ajal tadi, hadis itu adalah memang diperselisihkan. Baik. Jadi Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian ada keutamaan tentang bulan Sya'ban disebutkan dalam satu riwayat. An Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ani Nabi, dari bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala,
Nabi bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqi. Allah melihat. Dan memang setiap saat Allah melihat. Cuman kalau dengan takbir khusus begini berarti melihat dengan pandangan khusus. Pandangan kasih, pandangan rahmat, pandangan pengampunan. Allah melihat dengan pandangan khusus kepada makhluknya. Kapan? Lailatan nisfi min Sya'ban, di setiap malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, kemudian setelah itu Allah akan mengampuni li jami'i khalqihi, semua makhluknya. Kecuali 2 orang. Illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, yang tidak beriman kepada Allah. Ini dari orang di luar Islam jelas. Dalam keadaan apapun amalnya tidak diterima. Yang kedua adalah ini, golongan kaum muslimin. Musyakhin, orang yang punya dendam, benci kepada saudaranya. Allah mengerikan di saat Allah membagikan pengampunan, si pendendam yang terus sakit hati, capek hidupnya, ternyata juga tidak mendapatkan bagian pengampunan. Rugi sekali dengan dendam. Ini tentang puasa bulan Sya'ban. Cuman ada, biasanya kalau ada puasa Sya'ban, tidak disebutkan di sini, tentang puasa setelah nisfu Sya'ban. Apakah boleh orang puasa setelah nisfu Sya'ban? Ada satu idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, ya Nabi pernah menyebutkan dalam satu riwayat, idzan tasafa, jika Sya'ban sudah separuh maka kamu jangan berpuasa. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i berpegang dengan hadis tersebut. Makanya kalau nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban enggak boleh berpuasa. Jumhur ulama madhab Syafi'i setelah nisfu Sya'ban haram berpuasa. Kecuali bagi orang yang maksudnya enggak pernah puasa kok tiba-tiba ujuk-ujuk puasa di setelah nisfu Sya'ban, itu yang diharamkan. Berdasarkan hadis tadi. Kecuali bagi tuh perempuan yang punya utang, beresin. Enggak haram dia. Atau kita sambung dengan sebelum nisfu Sya'ban. Akhirnya tanggal 15-nya kita puasa, lalu kita sambungkan dengan setelah tanggal 15. Atau punya kebiasaan Senin Kemis, masuk nisfu Sya'ban pun boleh. Atau hari putih. Atau setelah itu disambung. Karena hari putih kan 13, 14, 15. Berarti kan nyambung, setelah itu puasa setelahnya. Lah yang haram menurut mazhab Syafi'i yang ujuk-ujuk. Tiba-tiba. Cuma ini berbeda ulama. Dalam mazhab Syafi'i pun terjadi khilaf. Seperti dalam mazhab Syafi'i, Imam Rayani, mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya makruh saja. Nah, terlepas dari mazhab Syafi'i, di sana ada mazhab selain jumhur ulama mengatakan enggak ada kemakruhan kalau ingin puasa setelah nisfu Sya'ban. Sudahlah. Mungkin yang ya tinggal kebutuhan Anda seperti apa. Kalau Anda memang sedang puasa, ya puasa saja. Apalagi punya utang seperti itu. Kami hadirkan perbedaan para ulama tentunya ada dasar. Yang mengatakan tidak makruh, bahkan tidak haram, dan juga tidak makruh. Puasa setelah nisfu Sya'ban menganggap hadis tadi tidak benar. Dianggap hadis lemah. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam penjelasan kitab hadis beliau. Mengatakan bahasanya bagi yang mengatakan hadis itu tidak sah, maka mereka tidak mengatakan haram puasa nisfu Sya'ban. Ini perbedaan pendapat ulama di dalam hal masalah nisfu Sya'ban. Tidak usahlah kita ribut dengan perdebatan. Pertanyaannya, Anda puasa enggak? Gitu saja. Nanti ribut-ribut dok, enggak pernah puasa. Sebelum nisfu Sya'ban juga enggak, apalagi setelah nisfu Sya'ban. Utang-utangnya segera diberesin. Paling enggak, itu wawasan ilmu. Baik, kemudian. Masalah nisfu Sya'ban seperti itu, memang tidak ada di sini tentang hadis nisfu Sya'ban. Adapun malam nisfu Sya'ban, ya karena itu adalah hari mulia, hari istimewa, ya lakukan kebaikan-kebaikan di malam itu. Ada orang menambahkan zikir, sholat, dan lain sebagainya, ya demi mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam mulia tersebut. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.